Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Jamaah Al-Hasani yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan narasumber dari Jambi ya, nanti boleh dijelaskan kurikulum VT tentang pertanian ya, tentang pertanian, bagaimana nanti bergunanya bahan-bahan organik ya, terutama tadi dari sayur dan buah yang nanti masih bisa dipakai barangkali sebagai pupuk organik gitu ya. Baik, kita akan mendengarkan eh, eh, penjelasan dari Ibu Lisani. Di sini saya lihat judulnya adalah menjaga lingkungan adalah amanah membawa berkah. Nanti khususnya tentang ekoenzim gitu ya. Nah, baik, waktu sepenuhnya silahkan untuk Ibu Lisani. Baik, terima kasih. Boleh izin share, Pak? Ya, lanjut. Boleh langsung. Ya, sudah kelihatan, cuma belum Oke, Oke, oke. udah. Alhamdulillah. Di Jambi banyak buah kuini. Buahnya enak dan bergizi. Berjumpa kita di kajian Al-Hasani. Perkenalkan nama saya Lisani. Cakep. Mantap. Pagi ini, pagi hari belajar kajian Al-Hasani, belajar juga tentang menjaga lingkungan ini. Kita manusia, khalifah di muka bumi, amanah ini harus dijalani dan mari kita mulai. Tema kita hari ini adalah menjaga lingkungan dan adalah amanah yang membawa berkah. Ini video nanti kita tampilkan. Ini sebahagian dari kejadian yang menimpa pada akhir-akhir ini, yaitu berupa bencana alam. Yang paling terakhir adalah banjir, ya. Dan yang paling di awal tahun 2026 adalah banjir di Jawa Barat, ya. Kemudian kalau diinformasikan bahwasanya kita memahami bencana itu dalam aspek hidrometeorologi, bagaimana kita nanti mempersiapkan mitigasi atau bersiap diri. Tetapi dalam sebuah ayat Al-Quran menyatakan bahwasanya terjadi kerusakan dan terjadi kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri atau manusia itu sendiri. Ini bisa kita lihat dari banyaknya dan ini bukti bahwasanya kerusakan itu nyata terjadi pada lingkungan kita. Kerusakan itu nyata terjadi di sekitar kita. Tidak hanya di satu daerah saja, tidak hanya di daerah Sumatera, tidak hanya di daerah Pulau Jawa, Jawa Barat dan lain sebagainya. Dan ini juga disampaikan dalam ayat Al-Quran bahwasanya janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Karena sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa yang takut dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Tugas kita adalah bagaimana menyampaikan atau mengingatkan saudara-saudara kita. Ini sudah nyata. Selama ini kita berbicara bahwasanya itu hanya sekedar kata-kata atau sekedar ini saja, tetapi ini adalah nyata. Banyaknya bencana, banyaknya bukti nyata yang kita lihat. Dan bagaimana kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang ada di belahan, yang ada dan mengalami bencana ini. Dalam ayat lain juga dinyatakan telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka, dan mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya ini memang akibat tangan-tangan manusia
tangan-tangan saudara kita. Makanya kita disuruh kembali untuk memperbaiki. Dalam ayat lain juga menyatakan bahwasanya dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dalam ayat lain juga Allah menegaskan, berpaling kamu dan berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan kepadanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah sangat tidak menyukai kebinasaan. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada Allah, kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya apa? Artinya kita diberi peringatan. Artinya kita apa? Allah masih sayang kepada kita. Artinya apa? Allah menegur kita. Allah menampar kita. Allah memberikan tanda kepada kita bahwasanya alam itu sudah rusak, bahwa alam sudah itu tidak lagi seimbang, bahwa alam sudah berubah, bahwa ada terjadi gangguan baik tidak hanya manusia, tapi juga tanaman, binatang, dan lain sebagainya. Dari gambar ini kita melihat bahwasanya ini adalah sisa-sisa kulit buah dan sayur. Sisa-sisa ini yang biasa kita anggap sampah, yang biasa kita buang, ternyata dia justru kalau kita olah, dia akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Ya, kalau selama ini kita tahu dengan mengolah sampah ini kita bisa menjadikan dia sebagai pupuk. Tetapi untuk ekoenzim, ya kita sama namakan dengan ekoenzim, dia tidak hanya memberikan manfaat sebagai pupuk atau membantu proses pupuk, tetapi juga bisa membantu mendegradasi alam, membantu menjaga lingkungan, dan membantu yang lain sebagainya. Nanti akan kita uraikan satu persatu apa itu ekoenzim. Yang perlu kita ketahui dan nyata di depan mata, kesadaran membuang sampah, kemudian sampah bertumpuk, kemudian bagaimana nanti kita mengolahnya menjadi ekoenzim. Nah, bagaimana kita memupuk kesadaran ini? Itulah tugas kita sebagai manusia yang saling mengingatkan, yang saling memberi bahwasanya sampah-sampah ini ternyata memberi manfaat yang luar biasa bagi kita semua, bagi kita dan bagi alam semesta. Untuk apa? Karena bumi ini kalau kita ibaratkan dengan sakit, sudah sakit, jadi kita memberikan obat. Obatnya apa? Dari alam itu sendiri. Nah, untuk itu kita bisa melihat apa itu ekoenzim. Tadi sudah dilihat bahwasannya bahan-bahan dari ekoenzim itu adalah dari limbah organik atau dari kulit buah dan sayur. Nah, bagaimana kita tahu bagaimana kita tahu tentang ekoenzim itu? Ekoenzim ini ditemukan oleh namanya Dr. Rosukon. Beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand yang telah melakukan penelitian ini sejak tahun 1980-an. Beliau terus mengumpulkan bahan-bahan organik sampai selama 30 tahun dia mendapatkan rumus yang betul-betul ternyata tidak hanya untuk pertanian saja. Ternyata bisa untuk kesehatan, bisa untuk lingkungan, bisa untuk berbagai macam dari ekoenzim itu sendiri. Kemudian ekoenzim ini berkembang dan diperkenalkan secara luas oleh Dr. John, ya, seorang peneliti dari Penang, Malaysia. Itu pun karena kasihan, karena
suami beliau sakit dan ekoenzimlah penolongnya. Sehingga saking ininya beliau kemudian menyampaikan dan memperkenalkan secara luas sampailah ke kita pada hari ini. Ini Dr. John yang sempat hadir memberikan conference di Jambi, kemudian juga ikut menuangkan ekoenzim di Danau Sipin Jambi. Mengapa harus ekoenzim? Yang kita ketahui, enzim itu adalah sebuah enzim yang membantu proses, dan enzim ini tidak ada di dalam tubuh kita. Dia hanya ada di dalam buah-buahan dan sayur. Dan mengapa Rasulullah kalau misalnya kita berbuka puasa dianjurkan makan buah, terutama dianjurkan adalah buah kurma. Karena di dalam buah kurma itu mengandung enzim yang sangat luar biasa untuk pencernaan. Dan enzim itu salah satu fungsinya adalah mempercepat proses. Itu kalau kita konsumsi. Nah, bagaimana kalau enzim juga untuk alam? Bisa kita gunakan, bisa kita proses dengan mengolahnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita memang sayang, kalau kita memang peduli dengan alam, kalau kita memang peduli dengan lingkungan, setidaknya kita harus menyayangi diri kita terlebih dahulu. Atau disebut juga kita mengenal diri kita. Kemudian bagaimana kita menyayanginya? Kalau kita sudah sayang dengan bumi, artinya juga sayang dengan kehidupan. Dengan salah satu membuat ekoenzim, berarti kita secara tidak sadar telah mengurangi beban bumi. Atau biasanya kalau saya sebut itu mengurangi beban dapur. Apalagi biasanya yang sering melihat atau membuat ekoenzim ini adalah ibu-ibu. Di samping kita mengolah sampah dapur kita, mengurangi sampah dapur, juga mengurangi pengeluaran dapur ibu-ibu. Nanti akan kita coba lihat apa yang dikurangi oleh sampah ini sebenarnya. Sekaligus ini juga menerapkan gaya hidup dengan kimia yang sintetis. Kalau untuk dari proses pembuatannya, dari pembuatan ekoenzim ini sebenarnya sederhana. Apa sederhananya? Bahan dan alatnya itu tersedia di dapur kita. Bahannya yang paling utama itu adalah bahan organik, kulit-kulit buah dan sayur yang masih segar, yang masih bisa dimanfaatkan. Tidak kita gunakan yang busuk, tidak kita gunakan yang berair, dan tidak kita gunakan selain yang segar. Jadi, komposisi dari kulit buah dan sayur itu adalah karena paling banyak enzimnya itu adalah di kulit buah, ya. Makanya kalau orang di luar itu biasanya makan buah itu biasanya langsung dengan kulit-kulitnya. Karena apa? Karena masih ada enzimnya di situ. Nah, tetapi karena kebiasaan kita lebih banyak kalau kulitnya kita buang. Nah, kulit yang masih bagus, yang rasanya tidak layak kita konsumsi itulah nanti yang mau kita manfaatkan menjadi ekoenzim. Untuk rumus yang disampaikan oleh Dr. Sukon itu yang sampai pada titik 1310 itu sampai 30 tahun beliau bisa menemukannya. Jadi rumusnya itu 1 3 10. Satu bagian gula ya itu untuk makanan mikrobanya karena nanti diproses dengan fermentasi. Ya, diproses dengan cara fermentasi. Nah, diproses secara fermentasi sebenarnya tanpa kita sadari kita juga difermentasi oleh alam. Ya, salah satunya kita ngikut kajian, salah satunya kita menyendiri, salah satunya kita belajar sendiri. Nah, di dalam proses fermentasi untuk kulit buah dan sayur ini, diproses fermentasinya selama 3 bulan. Bahannya berapa banyak? Bahannya ada 3 bagian. Tadi pertama adalah 1 bagian dari gula, di mana gula ini berfungsi untuk makanan mikroba yang ada di dalamnya. Yang kedua, 3 bagian sisa sayur dan kulit buah.
Tapi sisa sayurnya ini harus kita perhatikan bahwasanya masih segar, ya, bukan sisa yang sudah busuk, yang sudah hancur atau apa tidak. Makanya kalau untuk pertanian itu yang busuk-busuk baru bisa kita gunakan. Dia juga menggunakan gula. Tetapi prosesnya hanya 3 hari atau 7 hari atau yang disebut juga dengan dunia pertanian itu adalah namanya POC. Nah, kemudian apalagi yang dibutuhkan air. Nah, ketiga bahan ini itu sebenarnya ada di dekat kita. Jadi untuk mencegah bencana dan sebagainya sebenarnya ada di rumah kita sendiri. Ya, ada 1 bagian, ada 3 bagian, dan ada 10 bagian. Nah, untuk prosesnya secara fermentasi, dia dilakukan atau difermentasi selama 90 hari atau 3 bulan. Biarkan dia berproses, biarkan jadi akan didapatkanlah enzim-enzim yang cukup banyak, enzim-enzim yang nanti membantu, enzim-enzim yang menjadi pasukan untuk membantu degradasi alam atau menyelamatkan bumi kita ini. Karena apa? Ekoenzim ini bisa kita tuang ke saluran-saluran air. Ekoenzim ini bisa kita buang ke alam lagi. Jadi semuanya bermanfaat. Nanti dari proses ini akan dihasilkan 2, yaitu cairan dan ampasnya. Nanti kita akan lihat apa sebenarnya yang mau dilakukannya. Nah, wadah yang harus kita gunakan, karena kita melakukan proses fermentasi, berarti kita menggunakan wadahnya. Wadah yang digunakan itu sebaiknya adalah yang memiliki tutup atau mulut lebar. Ya, seperti tong itu ya Bu ya, atau biasanya kalau saya bikin itu menggunakan bekas cat itu. Jadi menghitungnya juga gampang, dari 1, 3, 10. Kalau memang tidak ada, kita bisa memanfaatkan yang lain, tong besar atau yang lainnya, tapi tidak boleh dari kaca. Ya, karena di proses ini nanti ada menimbulkan gas. Karena pasukan itu bereaksi, ya. Nah, yang tidak boleh itu adalah dari logam, kemudian dari kaca, kemudian dari wadah plastik yang bermulut kecil. Makanya dianjurkan itu adalah yang memiliki mulut lebar, ya, kemudian besar, kemudian berbahan plastik. Itu wadahnya nanti. Jadi, kita menggunakan wadah ini dan membuat ekoenzim itu sendiri sebenarnya tidak akan menyita waktu. Boleh dicicil. Nah, kalau biasanya kita akan menyicil menyicil hafalan atau menyicil pinjaman. Nah, kalau dalam proses buka ekoenzim juga seperti itu. Kita bisa menyicilnya. Karena apa? Karena mungkin tidak, pada saat kita buat mungkin sampahnya atau kulit buahnya belum tercukupi takarannya. Jadi mungkin kita siapkan dulu wadahnya, kemudian airnya sesuai dengan takaran, kemudian gulanya sesuai takaran, baru nanti dimasukkan atau dicicil kulit buah dan sayurnya ke dalam wadahnya. Nah, terkait dengan bahan bakunya tadi itu, yang paling banyak itu adalah persentasenya 70%-nya ada kulit buah, baru nanti 30%-nya adalah untuk sayur. Wadahnya juga, wadahnya kalau bisa kapasitasnya 80%. Supaya apa? Supaya nanti bisa ada rongga untuk oksigen di dalam proses fermentasi tersebut. Nah, air yang digunakan pun harus air yang, ya, air usi ulang boleh, air galon juga boleh, air pump juga boleh, tetapi catatannya adalah kalau air pump sebaiknya kita diamkan dulu selama 24 jam. Untuk apa? Untuk kaporit yang ada di air itu bisa mengendap dan bisa kita pisahkan lagi. Kemudian air sumur, kemudian air buangan, kemudian air hujan. Nah, air hujan juga ada syaratnya. Kalau dia tidak kalau dia tidak melalui genteng dan pipa, atau biasanya harus diendapkan dulu selama 24 jam. Nah, gulanya, ya, gulanya ini tadi sampaikan bahwa dia berfungsi untuk makanannya atau pasukannya dalam proses fermentasi. Yang digunakan adalah
tidak boleh gula pasir, tapi sekarang sudah banyak menggunakan gula pasir. Awalnya tujuan Dr. Sukon membuat ekoenzim itu adalah bagaimana memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Salah satunya adalah molase. Molase ini adalah limbah dari proses pembuatan gula dan harganya juga tidak mahal. Tetapi pada saat ini sudah mulai mahal karena apa? Sudah dimulai dicari. Nah, kalau memang tidak ada molase, kita bisa menggunakan gula tebu, bisa menggunakan gula aren, kelapa, lontar, nipah, gula sawit, boleh. Yang penting gula merah. Catatannya adalah bahwasannya gula ini adalah makanan dari dari mikroba yang memproses enzim tadi. Nah, jadi tidak boleh menutup karena Bu, saya tidak ada molase, boleh diganti dengan gula merah. Gula merah apa yang ada? Mungkin ada tebu, mungkin ada gula aren, mungkin ada gula kelapa, atau mungkin ada gula lontar. Sangat dianjurkan yang ini. Nah, kategorinya sayur tadi sudah jelas ya, bahwasannya dia tidak boleh yang sudah dimasak, tidak boleh yang busuk, tidak boleh yang berminyak, atau tidak boleh yang keras. Kalau berulat dan busuk kita sudah bisa melihatnya. Kalau berminyak mungkin seperti kelapa, kemudian seperti alpukat. Kalau kering mungkin buah salak, kemudian buah jengkol, kulit jengkol dan lain sebagainya. Nah, itu syaratnya. Jadi syaratnya memang harus kita penuhi untuk bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk pupuk saja. Nah, ekoenzim sebenarnya bukan pupuk, tapi adalah bagaimana dia membantu proses, mempercepat proses. Ya, kadang ada yang sebagian, oh ini ternyata tidak pupuk, tapi untuk menambahkannya. Kalau pupuknya harus terpenuhi, misalnya ada N, ada P, dan K. Tetapi kalau dalam dalam proses pembuatan ekoenzim ini nanti ada namanya fermentasi kedua, mungkin dipenuhi oleh fermentasi yang kedua. Nah, kemudian tips yang harus kita lakukan ya, eh, ini tidak sebenarnya untuk membuat ini tidak membutuhkan waktu ya. Misalnya kalau kita ada tadi bisa dicicil, ada wadah, kemudian ada air, ada gula, kita biarkan dulu nanti kita cicil, kita hitung. Tetap kita hitung sampai takarannya mencukupi ya. Jadi dia tidak menyita waktu harus buat sampai 1 jam, 2 jam tidak. Tetapi kalau kita sudah punya niat, kemudian kita memang betul-betul mau membuat, biasanya akan dimudahkan. Ada aja nanti sampah itu kita lihat nanti menjadi berkah, menjadi hal yang luar biasa, menjadi kayak sekarang ini kalau orang mencari emas. Emas dari alam yang tidak punya nilai, tetapi ternyata di mata kita itu punya nilai yang luar biasa. Nah, di dalam proses pembuatan ekoenzim itu sendiri, semakin banyak jenis bahan yang digunakan, maka semakin kaya akan hasilnya. Enzimnya juga lebih banyak. Nah, kemudian yang harus diperhatikan tadi, jangan sering-sering buka, karena proses fermentasinya itu adalah fermentasi tertutup atau disebut juga dengan anaerob, ya. Untuk wadah yang pertama pertama kali harus kita bersihkan, kemudian kita takar dulu volumenya berapa. Tadi bahwasanya ukuran volumenya adalah 80 dan 20% untuk rongga udaranya. Baru kita masukkan air sebanyak 60% dari wadahnya. Kemudian gulanya sesuai takaran, yaitu 10% dari berat air. Ya, ingat tadi bahwasanya eh, 3, 1, 3, 10. Makanya untuk takaran gulanya adalah 10%. Ya. Kemudian baru kita masukkan potongan buahnya. Nah, untuk potongan buahnya ini, kalau kita gunakan manfaatnya untuk yang lain, boleh kita cuci terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya untuk pupuk atau untuk tanaman, itu tidak apa-apa, tidak kita cuci terlebih dahulu. Pokoknya buatlah senyaman mungkin bahwasanya ini mau diproses. Nah, gitu ya.
Kemudian baru kita tutup rapat sampai dia panen. Nah, kita buat tanggalnya. Misal kita buat tanggal hari ini, tanggal 7 Februari. Berarti panennya adalah tanggal 8 di bulan ketiga, Februari, Maret, April, dan Mei. Ya, kita tutup, kita beri label, kita tinggal menunggu saja lagi. Biarkan dia berproses. Sampai pada waktu panen baru kita panen. Nah, kemudian bagaimana kita menyicil? Nah, tadi sudah dijabarkan bahwasanya kalau tidak cukup boleh kita cicil. Ya, yang penting tadi adalah isi wadahnya terlebih dahulu, kemudian masukkan bahan organik, catat setiap kali sampai dia mencapai takarannya. Ya, kalau sudah baru kita label, kita beri tanggal, dan itu kita mulai hitungan pertama proses fermentasinya. Salah satu keunggulan dari ekoenzim ini adalah dia tidak memiliki nilai expire. Seandainya kita lupa mau panen, tidak apa-apa. Kalau mungkin ada kelanggangan waktu, kita baru bulan ke-6, Bu, baru saya bisa memanennya, tidak masalah. Saya ada yang 5 tahun, Bapak Ibu. Ada 5 tahun yang belum dipanen. Ya, karena mungkin keluangan waktu atau untuk beberapa hal lagi, mungkin penelitian dan sebagainya. Ya, jadi luar biasa pasukan Allah yang tidak kita lihat ini, yang tersembunyi ini. Ya. Kemudian, nah ini dia tidak memiliki kadar luarsa. Kemudian nanti pas saat kita panen itu nanti kita ada menghasilkan dua bahan organik. Apa saja dua bahan organik tersebut? Yang pertama adalah dalam bentuk cairan, yang kedua adalah dalam bentuk ampas. Nah, cairannya inilah yang memiliki manfaat yang luar biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk si ampas. Si ampas juga memiliki manfaat yang luar biasa. Di samping yang basah ini bisa kita campurkan dengan pembuatan kompos, dia juga bisa kita keringkan, kemudian kita jadikan dia pupuk kering. Atau sudah kering itu kita jadikan nanti biobriket, bisa juga. Atau yang masih dalam kondisi basah ini kita masukkan di dalam kemasan, nanti kita gunakan mungkin pada saat kita capek, kita boleh taruh di bahan di badan yang memiliki eh, kondisi yang capek tadi, ya, pegal-pegal dan sebagainya. Insya Allah, kalau kita yakin dan beberapa pengalaman yang diberikan atau testimoni-testimoni yang diberikan oleh teman-teman kita yang sudah banyak menggunakan ekoenzim ini, manfaatnya memang luar biasa. Makanya sampai mereka itu membuat ekoenzim itu berulang-berulang. Karena saking cintanya, karena dari hal yang tidak bermanfaat ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa bagi kita sendiri. Untuk takarannya, jadi tadi kan kita sudah dapat hasilnya ya Bapak Ibu ya, berupa cairan dan berupa ampas. Nah, kalau untuk cairannya, kalau kita untuk membersihkan kompor, makanya tadi disampaikan bahwasannya dari dapur untuk dapur, ya, mengurangi pengeluaran dapur juga mengurangi sampah dari dapur. Nah, cairan tadi ya untuk membersihkan daerah dapur atau area dapur itu hanya kita butuhkan hanya bagiannya 1:1. Kemudian airnya 5. Air ini bisa sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kita membuat atau mencuci piring ya. Kita tidak menyebutkan merek, mungkin sabun cuci piring 1 sendok, ekoenzimnya 1 sendok, mungkin airnya sesuai dengan takaran kita. Nah, biasanya kita menggunakan, kalau kita menghitung menggunakan sabun cuci yang nilainya Rp1.000 untuk 1 minggu, mungkin nanti bisa kita gunakan untuk 2 minggu. Jadi secara tidak langsung dia membantu mengurangi pengeluaran di dapur kita, Ibu-ibu. Ya, membantu membersihkan minyak. Ini salah satu testimoni membantu membersihkan minyak ini adalah pada saat ada kejadian waktu itu pada Idul Adha. Kebetulan di depan rumah saya itu adalah tempat proses kurban.
ya. Jadi bagian ibu-ibunya yaitu memasak ya, tulang-tulang atau membuat sop. Nah, pernah terjadi insiden ya. Karena mau cepat kita masak melunakkan daging itu, jadi terjadi insiden tumpah semua dalam kondisi panas dan sebagainya. Nah, itu artinya apa? Lemak-lemaknya berceceran. Nah, alhamdulillah ada stok di rumah yaitu ekoenzim. Saya sering sampai hari ini saya masih membuat ekoenzim. Saya membuat ekoenzim itu dari tahun 2020. Kita sudah mengirimkan ke berbagai wilayah yang belum membuat ekoenzim, kemudian berdampak bencana untuk membantu saudara-saudara kita. Jadi banyak manfaatnya. Kemudian ekoenzim ini dipakai pada terjadi insiden tersebut, tidak membutuhkan bahan yang lain, jadi bersih dan ini. Kemudian bisa juga digunakan kalau kita tadi Idul Adha itu misalnya bau amis dari darah itu. Jadi kami membersihkannya menggunakan ekoenzim. Jadi biasanya bau darah itu mungkin sampai berapa hari gitu ya. Nah, kita bantu dengan menggunakan ekoenzim. Kemudian bisa juga untuk mencuci piring, kemudian bisa juga untuk mencuci pakaian atau mengepel lantai. Nah, kemudian bisa juga untuk membersihkan kloset. Nah, untuk kloset yang biasanya tersumbat, Bapak Ibu jangan cemas. Kita bisa menggunakan ampasnya. Tuangkan ampasnya itu pada malam hari dan biarkan dia bekerja. Insya Allah nanti yang tersumbat juga nanti akan hilang. Karena pasukan itu yang akan membantu nanti. Ya, intinya manfaatnya tidak hanya bersih, tapi juga bisa menghilangkan bau, juga mengurai bakteri yang ada di septic. Kemudian untuk membasmi pestisida, herbisida, dan insektisida. Jadi yang kita gunakan itu bukan, misalnya kita membuat 10 liter. Bukan 10 liternya yang kita manfaatkan. Kita hanya sebagian kecil, ya. Mungkin 1 sendok itu sudah cukup atau 1 mili untuk misalnya untuk tanaman dalam 1 liter air. Jadi kita ambil ambil apa namanya itu ekoenzim itu mungkin 1 tutup atau 1 mili, kemudian kita larutkan lagi dengan air ya 1 liter baru kita siramkan ke tanaman. Kenapa? Karena hasil cairan ekoenzim ini memiliki pH di bawah 7 atau bersifat asam. Jadi tidak boleh langsung langsung ke tanaman, tapi harus diencerkan dulu untuk mengaktifkan enzimnya, baru disiramkan ke tanaman. Untuk mencuci rambut bisa juga, untuk hand sanitizer juga bisa, untuk udara juga bisa. Tinggal kita semprotkan, apalagi kalau cuaca yang panas. Kita semprotkan saja ekoenzim ini. Nah, cerita luka gores. Ini juga luka gores ya, pernah juga kejadian waktu itu luka gores tanpa sadar ya. Biasa ibu-ibu kalau bekerja itu kan pikirannya eh, banyak gitu ya, entah apa dipikirkan sambil sambil ngupas ya, tergores. Nah, kalau pernah tergores, nah digunakanlah ekoenzim. Kalau kita menggunakan merek ya, yang bermerek atau yang ada di pasaran itu biasanya memberikan bekas luka itu dalam bentuk apa ya, dalam ada kulit mati. Tetapi kalau kita menggunakan ekoenzim justru bersih dia. Namun, nah itu catatannya dia lebih lama nanti lebih lama prosesnya. Tapi hasilnya lebih baik. Nah, tapi nanti kita boleh mencobanya ya. Kemudian ada juga digunakan sebagai pupuk organik. Nah, sebenarnya bukan sebagai pupuk dia, tapi membantu membantu mempercepat proses atau dijadikan sebagai starter dari pupuk organik itu. Jadi untuk menyuburkan tanaman. Kemudian juga membersihkan kuningan. Misalnya kuali yang sudah memiliki wajah hitam. Nah, mungkin kita bersihkan bersihkan dengan ampas ekoenzim juga bisa. Didiamkan dulu beberapa menit sesuai dengan warna hitamnya tadi, kemudian baru kita bilas dengan air. Atau membersihkan hewan, ya. Ada cerita dari profesor dari apa di Jambi ini juga pernah mencoba, ada kucing yang luka, dicoba diinikan sampai sekarang karena dia sudah yakin dan melihat sendiri, sampai sekarang dia membuat ekoenzim.
Nah, kemudian, nah ini tadi ya, kalau misalnya untuk apa ampas, untuk kloset, boleh di blender, boleh dalam bentuk utuh. Kemudian juga bisa nanti kita keringkan, baru kita masukkan ke dalam kain yang kecil, kemudian kita jadikan pengharum. Karena wanginya dari kulit buah itu masih ada, aromatiknya itu masih ada. Apalagi kalau buah-buahan yang masih mengandung wangi yang yang luar biasa, gitu ya. Kemudian dijadikan untuk pupuk tanaman, nah, ya, bukan untuk tanaman dalam pot. Jadi jangan dimasukkan nanti dalam pot, ya Bu ya, nanti justru mati. Katanya bisa untuk ini, ternyata saya gunakan, justru tanamannya bukan hidup tapi tambah mati, gitu ya. Nah, kemudian ini salah satu testimoni yang terakhir di tahun 2026. Ya, tangannya ini kayak ada ini ya, bekas kulit mati kan gitu ya. Dan dengan ikhtiar ya dari tanggal 20, tanggal 27 dia terapi dengan ekoenzim, alhamdulillah tangannya bagus. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwasanya dia membantu membantu mempercepat proses tapi secara alami ya, tetapi secara alami. Kemudian ini nanti akan saya berikan flyer ini ke Ibu Sispa. Bisa nanti dilihat-lihat kembali bagaimana nanti hasil dari ekoenzim yang kita buat ya, kita buat itu untuk kita manfaatkan atau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian terakhir, di dalam proses pembuatan ekoenzim, jadi tidak semua nanti Ibu saya tidak dapat. Nah, ini adalah jamur. Jamur ini nanti bisa kita olah lagi menjadi, kalau kami ibu-ibu, menjadi masker, ya, masker alami. Atau pada saat proses fermentasi di awal, kita kita aduk, kemudian kita lihat per hari sambil mengeluarkan gasnya. Nanti kan ada embun tuh ditutupnya. Kita boleh ngambil itu untuk cuci menjadi toner. Nah, menjadi toner untuk bisa membersihkan muka. Kemudian ini panen perdana pertama kali saya buat yaitu pada tahun 2020 tanggal 18, kemudian panennya pada tanggal 19 Juni tahun 2020. Dan ini terakhir, ini kami ada namanya Bank Ekoenzim Jambi, kemudian membuat ekoenzim dan padahal buahnya sama, setiap tong itu sama, tetapi alhamdulillah ini mendapatkan mama enzim. Mama enzim ini sangat luar biasa. Manfaatnya itu adalah bisa membantu mengkompres anak yang sakit atau yang demam. Atau orang-orang tua kita yang misalnya tidak bisa berdiri lagi, hanya tidur karena kondisi dan faktor umur, kemudian tanpa sengaja lecet. Dan ini bisa kita taruh. Ini kayak agar-agar, ya, dingin dan lembut. Ya, jadi tidak semua proses nanti, Bu, kami sudah buat ekoenzim tapi tidak dapatkan mama enzim. Iya, tidak semua nanti mendapatkan ekoenzim. Makanya ada beberapa tong yang sudah kita buat, ya hanya satu yang mendapatkan hasil yang luar biasa ini. Jadi ini bisa sebagai obat. Ada kemarin itu yang dapat informasi untuk kanker payudara. Juga kami kirim ya dari Jambi, apa, Mama Ekoenzim. Kalau misalnya kami tidak ada di Jambi, biasanya kami minta di teman-teman ya, relawan dari yang lain untuk yang memiliki atau mendapatkan Mama Enzim ini. Nah, ini yang untuk ampas tadi. Bisa kita jadikan sebagai, ini ampasnya kita keringkan, kemudian kita bisa jadikan sebagai sumber energi terbarukan atau sumber energi eh, dari bahan alami. Ya, biasanya briket ini kita digunakan untuk misalnya untuk bakar makanan atau bakar apa, bukan bakar hutan ya, tapi bakar bakar makanan ya juga sangat bagus. Oke, nah terakhir ya, karena penggiat-penggiat ekoenzim ini juga berkreasi membuat sabun. Nah, ini sabun dari daun kelor. Jadi bisa kita berkreasi nanti. Kita menggunakan ampasnya, kita menggunakan bahannya mungkin daun kelor, kemudian kita bisa mengkombinasikannya.
Jadi bahan yang tadi ada cairan, kemudian ada ampas, bisa kita kombinasikan atau salah satunya kita ambil, kita jadikan sebagai bahan yang membantu untuk proses yang lainnya, seperti sabun ini. Jadi banyak manfaatnya sekali dari hal yang kita anggap sisa, kita anggap limbah, kita anggap terbuang, ternyata justru kita olah, kita perbaiki, ya, dan kita proses justru memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, jadi itulah uraian sedikit, ya, sedikit uraian terkait dengan ekoenzimnya. Jadi dari sini sebenarnya kita banyak belajar, ya, belajar belajar bahwasanya di proses fermentasi, ya, di proses pembuatan ekoenzim itu adalah proses fermentasi. Sebenarnya bumi ini sedang memfermentasi, memperbaiki dirinya, ya, dengan adanya siklus, dengan adanya yang sebagainya. Ada kita mencoba membantu sedikit dengan hasil ekoenzim itu sendiri, sebenarnya sudah juga membantu alam kita ini. Membantu alam kita, membantu bumi kita, membantu anak cucu kita nanti. Ya, karena apa? Ini sebenarnya sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Memberikan manfaat untuk umat juga. Memberikan manfaat. Jadi, kami dari tim Ekoenzim Nusantara, komunitasnya ada di seluruh dunia. Ada dari India, kemudian ada dari Thailand, ya, Truma Thailand, kemudian dari Terjun dari Penang Malaysia. Jadi kita ada di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti kalau butuh ekoenzim nanti akan saya bantu dari komunitas yang ada terdekat dari wilayah kita. Pernah pada tahun tahun berapa itu ya, tahun 2023 atau 21 yang dari Kalimantan itu kita mengirimkan ekoenzim sampai bertonton. Kita kumpulkan di satu titik kemudian kita kirim ke Kalimantan pada eh, proses pemulihan bencana banjir. Begitupun yang ada di Sumatera, ya. Mungkin itu dulu penyampaian atau pemaparan dari materi ekoenzimnya. Mungkin ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah videonya dulu atau